Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini, seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik saudagar kaya tidak bisa ditemukan keberadaannya. Seluruh prajurit dan hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil menemukan sang pencuri. Karena merasa putus asa, pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri hartanya untuk merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri. Bila sang pencuri bersedia mengembalikan hasil curiannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin ruwet, tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Kalau di zaman sekarang, tidak mungkin seorang pencuri mengembalikan hasil curiannya, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Begitu pula dengan zaman dahulu, masih tetap sama. Maka tidak bisa disalahkan bila saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba, tetapi semuanya kandas dan gagal, sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tentram, karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau dan diketahui. Yang lebih menjengkelkan, ia juga berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin, karena kita tahu bahwa dia melihat kita sedangkan kita tidak melihatnya. Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan saja kepada Abu Nawas, kata seseorang kepada hakim dan prajurit. Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat? Kata sang hakim, balik bertanya. Kemana dia? Tanya orang itu. Abu Nawas pergi ke Damaskus, jawab hakim. Untuk keperluan apa? Orang itu ingin tahu. Untuk memenuhi undangan pangeran negeri itu, kata sang hakim. Kapan ia datang? Tanya orang itu. Mungkin 2 hari lagi, jawaban sang hakim. Kini harapan bertumpu sepenuhnya di pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halamannya dengan membawa serta uang emas yang berhasil dicuri. Akan tetapi, ia membatalkan niatnya karena dengan menyingkir keluar daerah, berarti sama halnya dengan ia membuka topeng dirinya sendiri. Kemudian pencuri itu bertekad tetap tinggal apapun yang terjadi. Abu Nawas telah kembali dari Baghdad. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat, karena Abu Nawas terkenal cerdik. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah banyak. Tongkat-tongkat itu kemudian dibagikan kepada semua orang yang hadir di situ. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, kemudian Abu Nawas berpidato. Tongkat-tongkat itu telah aku beri mantra.
Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat itu, tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari. Sekarang pulanglah kalian. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Akan tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun 1 detik saja. Ia terus berpikir keras, kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu, tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Karena pada keyakinan pencuri ini bahwa tongkatnya akan bertambah panjang, maka ia memotongnya. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotong panjangnya 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Padahal itu hanya akal-akalan Abu Nawas. Ia memuji kecerdikannya sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat-tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping emas lebih berpindah ke tangan Abu Nawas, tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali ke keluarga si pencuri atas izin orang yang telah dicuri. Sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Dari hikmah cerita ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika seorang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dia akan merasa was-was dan ketakutan. Apabila ia lolos dari jerat hukum, ia pun tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hati. Apabila dia tidak lolos, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Yang perlu diingat adalah hukuman yang sebenarnya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak nanti. Tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.